Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga besar Telkom Bogor, pada kajian SCM kita pada hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, insya Allah beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, di mana pada hari tersebut ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kurbah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha untuk bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam peristiwa besar tersebut. Ada peristiwa besar sebelumnya yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu peristiwa yang terjadi pada keluarga yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang merupakan uswah hasanah. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh adalah bagi kamu sekalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, itu keluarga Nabi Ibrahim. Jadi dalam Al-Quran itu uswah hasanah pertama ditujukan kepada sosok pribadi Rasulullah SAW. Qad kana lakum, sungguh adalah pada diri Rasul itu uswah hasanah, dan kemudian pada sosok Nabi Ibrahim dan beserta keluarga Nabi Ibrahim. Ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai pedoman dalam menata kehidupan kita. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa ibadah haji. Karena puncak ibadah haji itu terdapat pada Idul Adha. Dan sebelum Idul Adha itu dilakukan, ada satu hari sebelumnya yang disebut dengan Hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu adalah Idul Adha, dan 9 Zulhijjah itu adalah hari wukufnya kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan rangkaian-rangkaian ibadah haji itu merupakan peristiwa yang dilalui oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga antara ibadah haji dan Idul Adha ini merupakan satu kesatuan di dalam kita mengambil ibrah, pelajaran yang terdapat di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil yaitu tentang satu sikap yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini, yaitu berprasangka baik terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Kita kenal dengan husnuzon terhadap takdir Allah. Karena setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya husnuzon inilah keluarga Nabi Ibrahim dapat melalui semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Dapat kita bayangkan bagaimana beratnya berpisah dengan istri
bagi seorang suami ketika istrinya itu melahirkan seorang putra yang masih bayi, yang ditunggu-tunggu kehadirannya bertahun-tahun, tapi kemudian datang perintah Allah agar supaya istrinya itu dibawa ke suatu tempat ya, yang kita kenal sekarang ini adalah di kota Makkah. Begitu juga betapa beratnya berpisah dengan sang suami yang dialami oleh Siti Hajar, ditinggalkan di tempat yang belum ada apa-apanya. Ya, kalau sekarang ini istri ditinggalkan di Makkah, ya mungkin dia akan senang. Kenapa? Karena di sekitarnya itu ada hotel-hotel, ada tempat-tempat yang dimana bisa untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan. Tapi pada waktu itu belum ada. Hanya padang pasir yang tandus yang dikelilingi oleh bukit-bukit pasir, bukit-bukit batu, dan tidak ada kehidupan pada waktu itu. Apa yang membuat Siti Hajar siap menerima perintah Allah? Dan apa yang menjadikan Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah? Karena dalam keyakinannya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi pertanyaan itu pun dilontarkan oleh Siti Hajar kepada suaminya. Ya, dia bertanya, ya Ibrahim, bagaimana, apa sebetulnya yang menyebabkan engkau membiarkan aku di sini? Kau tinggalkan aku di sini dengan putra kita Ismail. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Tidak sanggup lidahnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Hanya kecerdasan dari Siti Hajar lah yang mengatakan, yang memahami bahwa ini adalah perintah Allah. Apakah ini merupakan perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya dapat menganggukkan kepalanya. Jadi karena ini adalah merupakan perintah Allah, maka Siti Hajar menerima ketentuan tersebut karena dia berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim pun rela dengan ikhlas untuk membiarkan atau meninggalkan istrinya sendirian bersama dengan putranya itu, ya, dengan hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana kita di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita yang terkadang di luar prediksi. Kita ambil contoh sajalah kondisi COVID-19 sekarang ini. Kita hidup dalam keadaan ya sebetulnya kurang normal, tapi supaya lebih positif disebut dengan normal baru. Ya, di dalam menjalani aktivitas kita harus memakai masker kemana-mana, ya, dan kemudian juga harus cuci tangan, menjaga kebersihan. Belum lagi hal-hal lain yang mungkin timbul sebagai ekses daripada COVID-19 ini. Tapi sebagai seorang Muslim, hal ini tidak membuat kita putus asa dan lemah semangat di dalam menjalani aktivitas kita. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwasanya di balik semua apa yang terjadi ini ada hikmah yang bisa kita petik, yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai penambah penguat keimanan kita. Jadi ini yang pertama, husnuzon terhadap apapun ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam di hati Nabi Ibrahim alaihissalam, di hati Siti Hajar, dan juga di hati putranya Ismail. Ketika Nabi Ismail ini sudah menginjak dewasa, kalau dalam Al-Quran disebutnya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah sampai kepada usia yang remaja, lalu kemudian qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Jadi wahai putraku, semalam bapak bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Fanzur madza tara. Apa jawaban dari Ismail putra Ibrahim, atau Nabi Ismail alaihissalam? Beliau mengatakan qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapak, laksanakan saja apa yang telah diperintahkan. Artinya Nabi Ismail itu memahami bahwasanya mimpi ayahnya ini adalah mimpi yang benar. Mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
walaupun kandungan daripada mimpi tersebut sangat luar biasa, artinya dia harus siap ya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Tapi kemudian sikap dari Nabi Ismail ini tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Bapak, laksanakan saja apa yang telah diperintahkan, insyaallah aku ini sabar. Jadi sabar dia menerima perintah Allah, sekalipun perintah tersebut berat untuk dilaksanakan. Nah, di sini kita melihat apa yang mendorong Nabi Ismail siap untuk menerima perintah tersebut, atau Nabi Ibrahim mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena di dalam hati hamba Allah ini telah tertanam kecintaan yang sangat luar biasa, sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun pernah mengatakan dalam salah satu hadis, salah man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila terdapat pada diri seseorang, dia akan dapat merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Andaikan pun dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka landasan kecintaannya kepada sesuatu dan seseorang itu adalah kecintaan pada Allah. Hanya karena Allah. Dan kemudian adanya penolakan secara kuat, secara keras di dalam diri tentang kekufuran. Jadi tidak ada istilah kompromi dalam kekufuran. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang ada unsur kekufuran walaupun sedikit sekalipun. Artinya harus secara tegas bahwa kita tidak menerima adanya kekufuran sedikit pun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang kecintaannya kepada Allah itu sudah mendominasi hati dan pikirannya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena kecintaannya kepada Allah. Dan Allah pun mencintai Nabi Ibrahim sampai dikatakan sebagai Khalilullah. Jadi salah satu gelar dari Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman. Itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini menunjukkan posisi Nabi Ibrahim ini sangat mulia, sangat tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah ini ya. Maka harta benda ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah melalui ibadah kurban. Memang mahal ya, 1 ekor sapi ya bisa sampai harganya di atas 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Ya. Atau harga kambing ada 3 juta, 4 juta. Dan itu kan bukan nilai yang sedikit, apalagi dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Tetapi karena ada kecintaan kepada Allah, maka kaum muslimin tidak surut hatinya untuk berkurban. Artinya dia akan menggunakan segala daya dan upaya rezeki yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berkurban. Yang menyembelih sapi, menyembelih domba atau kambing dalam upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kecintaan kepada Allah, maka semua perintah-perintah Allah itu akan dapat dilaksanakan. Akan bisa kita kerjakan. Nah, dengan dasar inilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan kita antar sama manusia, komitmen-komitmen yang kita buat ya dalam pekerjaan kita, ya melayani masyarakat, melayani publik. Dan ini adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai seseorang itu bukan hanya terdapat dalam ibadah spiritualnya, atau ibadah personalnya, tetapi ada nilai manusia di sisi Allah ketika dia berkomunikasi, berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, tetapi memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik itu di kalangan manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi spirit kecintaan kita kepada Allah inilah
ya membuat kita melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu paling senang kalau ada hambanya menebarkan kasih sayang antar sama manusia. Ya, dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Mayarhamma fil ardi yarhamma fis sama." Orang yang menebarkan kasih sayang di antara manusia, di antara makhluk-makhluk Allah, maka Allah akan menyayanginya. Ya, jadi ketika kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita, dasarnya adalah karena Allah, maka akan menjadi sesuatu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan ringan terasa dilakukan. Kenapa? Karena dasarnya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang kedua daripada ibadah Idul Adha dan atau ibadah kurban ini. Kemudian yang ketiga adalah ada satu nilai yang positif yang lainnya, yaitu bagaimana kita berharap sifat-sifat binatang ya, yang ada pada binatang itu hilang ya, atau dapat kita kendalikan pada diri kita. Karena dari manusia itu ya ada sifat-sifat negatif ya, yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ada dorongan karena godaan syaitan. Tapi ada juga dorongan karena adanya sifat-sifat binatang pada diri manusia. Ya, baik binatang ternak ataupun binatang buas. Ya, ada sifat binatang buas sabu'iyah. Ya, sabu'iyah itu adalah binatang buas yang ada pada manusia, yaitu kecenderungan untuk melakukan kezaliman, merugikan orang lain. Dan ada juga sifat kerakusan dan keserakahan ya, pada binatang-binatang ternak. Jadi dengan kita berkurban ini, maka sifat-sifat negatif ya, seperti sifat serakah, tamak, ya, suka menindas orang, pemarah, sombong, ya, sifat-sifat negatif yang semua itu adalah bawaan daripada binatang. Dengan kita berkurban ini, ya, kita berharap bahwasanya sifat-sifat itu walaupun tidak hilang 100%, tetapi dapat kita kendalikan dengan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah spirit daripada mengorbankan hewan kurban ini, yaitu hawa nafsu binatang itu supaya dapat kita kendalikan. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita perhatikan ibadah kurban ini kan juga tidak terlepas daripada ibadah haji. Ya, di mana di dalam ibadah haji ini seluruh manusia dari manapun dia datang, apapun profesinya, apapun kedudukannya, pangkatnya, tetapi di hadapan Allah itu sama. Ya, sehingga ada pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Ya, pakaian ihram itu tanpa pakaian dalam. Ya, hanya ada 2 lembar saja yang ada pada pakaian ihram bagi laki-laki. Ya. Kalau bagi wanita memang agak sedikit berbeda ya, karena menutup auratnya yang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa pakaian ihram ini adalah pakaian di mana manusia itu sama dalam pandangan Allah. Ya. Apalagi di dalam melaksanakan ibadah, ya seperti tawaf, ya sama, ya nggak boleh lebih. Ya. Ditakar, ya ada ukurannya 7 kali putaran. Ya begitu juga sa'i, ya dari Bukit Sofa Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Sofa 1 kali lagi, dan itu 7 kali. Ya. Kemudian ketika di Arafah berkumpul semuanya, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ya, itu hari Arafah, di mana pada saat itu Allah membukakan pintu rahmat, pintu ampunannya seluas-luasnya. Ya. Berapapun dosa hambanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah bagi jamaah yang menunaikan wukuf di Arafah. Saking begitu besarnya rahmat dan karunia Allah, maka kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji tetapi kemudian melaksanakan puasa pada hari Arafah, maka diberikan oleh Allah keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, jadi ada pra dan ada pasca. Ya. Jadi ada yang sebelumnya, ya. Sebelumnya ketika dia telah melakukan dosa, diampuni oleh Allah.
dan belum melakukan dosa pun sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia berpuasa pada hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kaum muslimin yang tidak sempat menunaikan ibadah haji. Adapun bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, ya Rasulullah tidak berpuasa pada hari itu, sehingga kita harus melaksanakan itu tanpa berpuasa, walaupun mampu. Ya. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, khudzu anni manasikakum. Ambil oleh kalian manasik, ya, dariku dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, di sini kita melihat bagaimana di dalam ibadah haji ini manusia itu sama dalam pandangan Allah. Nah, untuk bisa merasakan kebersamaan ini, bahwa kita ini tidak ada siapa-siapanya, tidak ada apa-apanya, itu hanya bisa terjadi bagi orang yang tulus ikhlas dalam melaksanakan semua rangkaian ibadah-ibadah haji tersebut. Jadi keikhlasan yang dilakukan oleh jamaah haji, ya, dalam menunaikan ibadah haji itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat filosofi tawaf misalnya. Ya, bagaimana kita memulai dari Hajar Aswad, kemudian kita tawaf, ya, 7 kali. Itu yang kita cari, kita tujukan hanya satu. Ya, yaitu bagaimana kita mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacalah tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ketika kita berada di rukun Yamani menjelang Hajar Aswad, kita bacalah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, Rabbana adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Di dalam beberapa periwayatan hadis itu ribuan malaikat, ya, sampai ada yang mengatakan 70.000 malaikat mendoakan orang-orang yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu. Didoakan oleh ribuan malaikat, bayangkan. Ya, malaikat mendoakan hamba-hamba Allah yang berdoa. Kenapa? Doanya itu adalah agar bisa masuk ke dalam surganya Allah, karena disitulah dia akan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada azab neraka jahanam. Karena ketika seseorang di akhirat kelak itu dijauhkan daripada siksa api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, itulah sebetulnya hakikat daripada kesuksesan dalam kehidupan ini. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dalam surat Ali Imran. Jadi barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, itulah yang disebut dengan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Kenapa? Karena hidup ini adalah penuh dengan berbagai macam ujian-ujian dari Allah SWT, maka disebut dengan darul ibtila, kampung yang penuh dengan segala macam ujian. Adapun jazanya, balasannya itu nanti dari akhirat kelak. Oleh karena itu, ketika kita melakukan amal perbuatan yang sifatnya memberi kepada orang lain, ya, services kepada publik, yang dimana kita niatkan sebagai wujud daripada kepatuhan kita kepada Allah SWT, itu akan diberi balasan oleh Allah nanti pada hari akhirat. Apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan kemudahan. Ya, dimudahkan oleh Allah. Apa yang dimudahkan? Yaitu kemudahan itu sendiri. Kalau dari akhirat, kemudahan itu adalah yaitu ringan hisabnya, masuk surganya tanpa ada azab dan siksaan sedikit pun. Ya, itu namanya adalah kemudahan dari akhirat kelak. Ya, ketika orang-orang begitu menderitanya di mahsyar, ya, haus dan lapar yang sangat luar biasa, sementara makan minuman tidak ada, tetapi bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah, dia tidak merasakan itu merupakan suatu siksaan. Ya, walaupun lapar juga tapi tidak menyiksa. Haus juga tapi tidak menyiksa. Dan nanti kesempurnaan semua, ya, daripada keinginan makan dan minum itu akan dipuaskan dengan sepuas-puasnya nanti di dalam surga Jannatun Naim. Semua karunia Allah sudah disiapkan di sana. Dan itu tidak bisa kita ukur berapa banyaknya jumlahnya kenikmatan yang ada di surga itu. Kalaupun kita memberikan semacam ilustrasi, kenikmatan dunia yang ada ini hanyalah seukuran air yang ada di ujung jari. Sementara kenikmatan surga itu adalah lautan luas, ya, yang begitu luasnya. Makanya kalau kita hitung-hitung,
kehidupan dunia dengan hari akhirat itu, dunia ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Kalaupun toh kita dikasih uang banyak, kita tidak mampu menikmati uang banyak itu. Kalaupun dikasih rezeki berlimpah, kita hanya bisa menikmati sebatas kebutuhan kita saja. Sementara di akhirat kelak itu sudah tidak ada lagi ukuran-ukuran itu, kenikmatan tanpa batas. Makan, minum, ya begitu banyaknya, tapi tidak melelahkan, tetapi memberikan kenyamanan dan kedamaian. Apalagi hasrat-hasrat yang lain yang bersifat hawa nafsu misalnya, itu pun juga bisa terpenuhi nanti di hari akhirat kelak tanpa ada sesuatu yang merugikan atau yang menyakitkan pada fisik dan tubuh kita. Jadi di sini kita melihat bagaimana keikhlasan ini merupakan landasan bagi kita ya dalam kehidupan ini dengan spirit ya ibadah haji dan ibadah kurban. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pelajaran bisa kita ambil dari Idul Adha ataupun juga Idul Kurban ini, yaitu adalah menyongsong masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Artinya di sini kita melihat ada optimisme ya di dalam kehidupan ini. Ya masa depan di sini ada dua pemahaman. Pertama, masa depan dalam kehidupan di dunia ini, yaitu kita dapat menunaikan amanat dengan baik sampai kepada akhir daripada amanat tersebut dengan baik. Ya, kenapa? Karena kita dalam doa kita kan meminta kepada Allah, ya adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Jadi kita datang dengan baik, ya kembali pun keluar pun juga dengan baik. Itu namanya husnul khotimah di dunia dan husnul khotimah di hari akhirat kelak. Ya, jadi nilai-nilai ibadah-ibadah yang kita lakukan yang terkait dengan profesi dan jabatan kita ataupun tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita, ya itu kesuksesan dunia akan kita dapatkan, dan di hari akhirat pun juga kita akan mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Jadi inilah nilai-nilai yang dapat kita ambil daripada peristiwa besar yang sebentar lagi akan kita lalui, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dalam ibadah kepadanya, dan kita upayakan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kalaupun kita mau satu hari sebelumnya juga hari Tarwiyah, dipersilahkan. Dan nanti kemudian pada 10 Zulhijjahnya kita melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan semua itu akan menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sukses di dunia ini dan sukses di hari akhirat kelak. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Telkom dirahmati oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.